Lukas pasal 2 ayat 21. Matius pasal 27 ayat 59. Matius pasal 15 ayat 24. Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 75, kemudian surat 61 ayat 6, surat 5 72 plus 73. Karena dialog harus berdasarkan kitab suci, bukan sentimen tapi argumen. Nggak ada suara ya. Dialog harus pakai kitab suci, bukan anarkis tapi dialogis. 1 Yohanes 17:3 jelas, inilah hidup yang kekal mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus. Berarti Yesus utusan. Ingat ya? Sama dengan Muhammad dan Rasulullah. Rasul bahasa Arabnya artinya utusan. Yang kedua, mana buktinya dia manusia biasa sebagai Rasul dalam Islam? Matius pasal 4 ayat 2. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam maka laparlah ia. Kalau Tuhan mustahil lapar. Makanya kami berpuasa. Yang kedua, Lukas pasal 2:21, setelah Yesus berusia 8 hari maka dia khitan, sunat. Dia sunat. Kalau Tuhan mustahil sunat. Dokter mana yang berani sunat Tuhan? Betul? Yang ketiga, Matius 27:59 berbunyi, setelah mayat Yesus diturunkan dari kayu salib maka dikapani dengan kain putih linen bersih. Ini saya bawa Bible tua ini, Pak. Di sini masih berisi Lembaga Alkitab Indonesia 60 tahun yang lalu. Apa di sini? Jika kamu mengatakan ini dan itu besok, jangan katakan aku melakukannya. Katakanlah insya Allah, lengkap sempurna di Bible Bapak sendiri. Dan ini bukan palsu loh Pak. Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1963. Bahkan kalau saya bongkar Alkitab tahun 1800, saya punya Bible banyak Pak, 40 lebih. Ya, apa di sana? Akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Amin, haleluya. Betul? Yang keempat apa? Matius pasal 15:24 berbunyi, ini buat Bapak yang Batak, Indo Kurumapea, Laiku ini dari Manado, TU, kami sama-sama dari Samosir Pak. Ya, saya setengah orang, beliau Rumapea. Cuma kami setengah orang Islam 10%. Nah, Matius 15:24, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, bukan untuk dunia aku diutus. Jadi orang ditebus Yesus itu hanya dari Bani Israel. Kalau Bapak dari Jawa, maaf, tidak termasuk ditebus Yesus. Bapak orang Tapanuli tidak masuk ditebus Yesus. Karena aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Beda dengan Islam. Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Katakan, hai Muhammad, aku utusan Allah untuk kalian semua. Sadayana di dia. Kabeh nang ngendi? Sudah dison. Mulai bahasa Tapanuli dan masuk ditebus Yesus dison. Matius pasal 15:24. Kesimpulannya, waktu mau habis. Satu menit lagi. Setengah menit. Yesus puasa, Yesus khitan, Yesus dikapani. Berarti Yesus Muslim. Kenapa Anda Kristen? Hari ini, pengikut Yesus yang setia adalah kami orang Muslim, bukan Nasrani. Al-Quran surat 5 ayat 75 berbunyi, sesungguhnya Isa putra Maryam hanyalah seorang Rasul. Kenapa Allah klarifikasi ini? Karena jelas secara literal dan tekstual, Taurat, Injil, Al-Quran, Yesus adalah Nabi. Sampai jumpa, kami kembali ke... Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya. Nama saya Tina Sitorus. Dan kita telah melihat atau menonton Bapak Ibu channel Pak Ustadz Musri Situmorang. Bapak itu memberi pernyataan Bapak Ibu bahwa kenapa orang Kristen itu tidak benar-benar mengikuti jejaknya Yesus. Jadi yang benar itu adalah kami orang Muslim yang mengikuti jejak Yesus yang sejati. Yesus disunat, kami pun disunat. Yesus dikapani, kami pun dikapani. Kenapa orang Kristen tidak melakukan hal ini?
Jadi jawabannya hari ini adalah berbagialah kabar sukacita ini kepada saudara saya muslim supaya mengerti firman Tuhan. Haleluya. Masih ada sukacita? Jadi saya akan menjawab pernyataan Pak Musri Situmorang. Kenapa orang Kristen tidak disunat? Yesus itu masih kecil, Pak. Ya, masih kecil. Jadi yang melakukan sunat itu adalah orang Yahudi. Aturan-aturan orang Yahudi, Bapak Ibu. Mungkin kalau Yesus lahir di tanah Batak, karena saya dan Bapak sama-sama orang Batak ya. Saya Bortor saja, Bapak Ibu. Jadi kalau Yesus lahir di tanah orang Batak, mungkin Yesus tidak disunat, Bapak Ibu ya. Sunat itu, Bapak Ibu, bukan dari Allah, tetapi dari nenek moyang. Mari kita baca Yohanes 7 ayat 22. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Mari kita baca lagi Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Haleluya, haleluya. Luar biasa firman Tuhan yang baik. Makanya orang Kristen tidak mau menyunatkan dirinya, Bapak Ibu. Karena orang Kristen mengakui Yesus adalah Tuhan. Makanya orang Muslim tidak mau disunatkan karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka hanya mempercayai bahwa Yesus adalah seorang nabi saja. Israel, Yahudi, Muslim sama-sama, Bapak Ibu, sama-sama mempercayai perjanjian lama. Makanya mulai dari dulu sampai hari ini, sampai selamanya, mereka tetap melakukan aturan-aturan yang ada tertulis di perjanjian lama. Jadi kami orang Kristen ini, Bapak Ibu, kami sudah hidup di perjanjian baru. Yesus sudah ada. Makanya sunat ditiadakan lagi, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi kenapa Yesus dikafani? Mungkin kalau Yesus mati di tanah Batak, Yesus mungkin tidak pakai dikafani ya, Bapak Ibu. Pasti Yesus pakai jas yang cantik, Bapak Ibu ya, yang baru. Karena kalau orang Batak mati, Bapak Ibu, semua serba baru, Bapak Ibu. Tidak yang second, tidak yang bekas. Tapi karena Yesus mati di tempat orang Yahudi, pasti aturan-aturan di situ lah, Bapak Ibu. Adat mereka lah. Pastilah Yesus dikafani, ya kan? Tetapi saudara nggak usah pusing memikirkan kalau seandainya saya hari ini mati, pakaianku apa, apakah dikafani, apakah pakai jas. Saudara nggak usah pusing memikirkan itu, karena itu nggak ada gunanya. Baju saya yang cantik ini pun tidak bisa masuk ke surga, Bapak Ibu, karena kotor. Jadi yang masuk ke surga itu adalah jubah yang baru yang diberikan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Tuhan yang memberikan jubah spesialis buat saya dan saudara. Jadi saya akan membagi pernyataan kepada saudara saya Muslim ini. Yang dilakukan Yesus itu adalah memberi dirinya dibaptis, Bapak Ibu. Memberi dirinya dibaptis, Bapak Ibu. Kenapa saudara saya Muslim ini tidak memberi dirinya dibaptis? Padahal itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Saudara bisa membalas sadel saya ini dan komen di sini ya, Bapak Ibu. Kenapa orang Muslim tidak melakukan pembaptisan, memberi dirinya dibaptis? Jadi, pengikut Kristus yang sejati adalah Kristen, bukan Muslim.
Tandanya apa Bapak Ibu? Tandanya orang Kristen memberi dirinya dibaptis seperti apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan itu sudah besar, Yesus itu sudah besar, sehingga dia memberikan dirinya dibaptis Bapak Ibu. Waktu Yesus memberikan dirinya dibaptis, Yohanes berkata, saya tidak layak untuk membaptis. Tetapi apa kata Tuhan? Biarlah itu terjadi, supaya sesuai dengan firman Tuhan yang ada tertulis di perjanjian lama. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya perjanjian lama lah orang Yahudi, Israel sama Muslim mempercayai kitab suci perjanjian lama. Lalu perjanjian baru mereka tidak percaya sama sekali. Harus penuh dengan doa Bapak Ibu. Kita harus berdoa supaya Roh Kudus menjamah hati mereka. Karena sudah tertulis Bapak Ibu. Karena sebelum akhir zaman Tuhan akan memberikan kemuliaannya kepada orang Muslim Bapak Ibu. Karena kita ini saudara, sama-sama bapak kita satu, yaitu Abraham. Hanya beda ibu saja Bapak Ibu. Jadi sebelum akhir zaman orang Muslim diselamatkan. Makanya Bapak mujir semua orang ini jangan kaget kalau ada yang murtad. Jangan kaget, karena sudah tertulis di Alkitab bahwa mereka akan mengenal siapa Allah sesungguhnya. Makanya orang Israel menanti Mesias Bapak Ibu. Mereka berdua di tembok ratapan itu menanti Mesias. Padahal Mesias sudah lahir Bapak Ibu di perjanjian baru. Sudah tertulis. Tapi Tuhan berfirman bahwa mereka nanti sebelum akhir zaman Tuhan memberikan kemuliaannya. Anak Tuhan kita ini adil Bapak Ibu. Dia akan menyelamatkan saya dan saudara ya. Jadi inilah pemberitaan atau channel saya ini, sampai di sini pembahasannya. Semoga saudara saya Muslim bisa dimengerti bahwa hanya Kristenlah yang sejati mengikuti teladan Yesus Kristus. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.